إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد أيها المؤمنات ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan di antara kita. Karena orang-orang yang saling mengingatkan dan saling menasihati itulah orang-orang yang tergolong orang-orang yang tidak merugi. Sebagaimana Allah SWT firmankan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia adalah dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan saling menasihati untuk menetapi di atas kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan nasihat menasihati untuk tetap sabar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini sebagaimana yang disampaikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu menjauhi sifat sombong. Yang mana sombong ini dalam bahasa Arab adalah disebut dengan al-kibr. Al-kibru. Al-kibr secara istilah yaitu batarul haqqi wa ghamtun nasi. Yang dinamakan kibir itu adalah menolak kebenaran. Apabila ada kebenaran yang sampai kepada dia, ditolaknya. Kebenaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ditolaknya. Dari manapun kebenaran tersebut. Dan juga wa ghamtun nasi, menyepelekan orang, merendahkan orang dengan rasa congkak dan sombong. Ini adalah definisi dari al-kibru, menolak kebenaran dan menyepelekan
orang lain. Menganggap orang lain tidak ada nilainya. Yang paling tinggi, yang paling adalah dia sendiri, dirinya sendiri. Saya tanya kepada ibu-ibu, sifat ini baik atau tidak ibu-ibu? Ya, tentunya adalah tidak baik. Al-kibir yaitu salah satu sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia tidak layak untuk sombong. Apakah yang disombongkan oleh manusia? Dia diciptakan dari setetes air yang hina. Yang pantas untuk sombong itu, mempunyai sifat sombong, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis apa Bu? Hadis qudsi. Ada yang mengatakan hadis rabbani, atau ada juga yang mengatakan hadis ilahi. Yang lebih memasyarakat adalah dengan sebutan hadis qudsi. Allah SWT berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u ridai, bahwasanya kesombongan itu adalah ridakku, selendangku, wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Man naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang mencabut dan mengambil atau mencabut salah satu dari dua sifat tersebut, kesombongan dan keagungan itu, alqaituhu fi jahannama, maka aku akan lemparkan dia kepada neraka jahanam. Jelas sekali bahwasannya al-kibr ini, sombong ini, angkuh ini adalah hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak seyogyanya, tidak semestinya bagi seorang yang lemah ini untuk sombong di permukaan bumi ini. Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surat Luqman, surat yang ke-31, ayat yang ke-18. Surat Luqman, surat yang ke-31, ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas." Janganlah kamu memalingkan pipimu kepada manusia karena kesombongan dan kecongkaanmu dan keangkuhanmu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan angkuh, dengan sombong, merasa yang paling pintar, paling ganteng, paling ayu, paling cantik, paling kaya, paling terpandang dan seterusnya, dan paling yang lainnya. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di permukaan bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang merasa bangga
tidak menyukai orang yang bangga dan sombong. Ikhwati a'azzakumullah wa akhwati a'azzakumullah, ayat ini jelas sekali bahwasanya ayat ini melarang untuk bersikap sombong, bersikap congkak. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata," tidak akan masuk surga. Siapa itu? Man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Siapa saja, lelaki maupun perempuan, kaya maupun miskin, ya, berpangkat maupun rakyat biasa, yang mana dalam hatinya itu adalah sebesar dan seberat dzarrah, seberat atom dari kesombongan dan kecongkakan dan keangkuhan, tidak akan masuk surga. Ini jelas sekali hadis ini memperingatkan kepada kita agar kita tidak sombong. Kemudian ada seorang yang mengatakan, qala rajulun, ada seorang yang mengatakan, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada seorang sahabat yang bertanya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang yang senang apabila bajunya itu bagus, coraknya bagus, indah dan sedap dipandang mata. Wa na'luhu hasanatan, demikian pula sandalnya juga bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya, apakah hal itu termasuk sombong? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamala, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi, rawahu Muslimun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari ungkapan salah satu sahabat itu, yang mana seorang senang apabila bajunya bagus, penampilannya oke, sandalnya bagus pula. Apakah hal itu termasuk kibir, termasuk sombong? Ditimpali sama Rasulullah SAW, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha indah. Maha indah, yuhibbul jamala. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan menyenangi keindahan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi, bahwasannya sombong itu adalah menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya dibanding dengan dirinya sendiri. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW sombong, congkak. Inilah definisi sombong itu, batalul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam kitab Nadratun Na'im ini ada bermacam-macam kibir itu. Disebutkan lil kibri anwa'un thalathatun, bahwasannya kesombongan itu ada 3 macam.
Yang pertama, al-kibru 'ala Allah Ta'ala wa huwa afhashu anwa'il kibri. Yang pertama yaitu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah merupakan salah satu macam kesombongan yang paling jelek. Seperti apa? Mithlu takabburi Fir'auna wa Namrud, seperti sombongnya Fir'aun dan Namrud, di mana Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini kesombongan Fir'aun. Dan juga kesombongannya iblis, ya. Kesombongannya iblis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Qala Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati, ketika, dan ingatlah ketika kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian wahai malaikat kepada Nabi Adam, Abul Bashar, manusia pertama di permukaan bumi ini. Fasajadu, lalu semua para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, karena Allah telah memerintahkan untuk sujud kepadanya. Maka para malaikat semuanya tanpa kecuali sujud kepada Nabi Adam. Kemudian illa iblisa, kecuali iblis yang tidak mau sujud, membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malaikat tidak pernah membangkang, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini iblis tidak mau, dia merasa dia yang paling tinggi, merasa lebih baik daripada Adam. Illa iblisa, kecuali iblis, aba wastakbara, dia enggan sujud kepada Adam alaihissalam. Wastakbara, dan dia merasa sombong, merasa congkak, dia angkuh, tidak mau sujud dan tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam. Wa kana minal kafirin, dan iblis ini tergolong dari orang-orang kafir. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia merasa lebih daripada Nabi Adam. Dia diciptakan dari api sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Shad. Surat Shad ayat yang ke-71 sampai 76. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbmu, telah mengatakan kepada para malaikat, inni khaliqum basharan min tin, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Dan ketika aku telah menyempurnakan dia dan telah aku tiup kepadanya itu ruh dariku, faq'u lahu sajidin, maka mereka para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kullum ajma'una,
Lalu semua para malaikat sujud semuanya tanpa kecuali kepada Nabi Adam alaihissalam, illa iblisa, ya, illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis saja, karena dia mempunyai sifat congkak. Istakbara, dia sombong, congkak, dia merasa lebih daripada Nabi Adam, lebih mulia. Istakbara wa kana minal kafirin, dan dia iblis itu tergolong dari orang-orang kafir. Kemudian iblis mengatakan, qala ya, Allah SWT berfirman menegur iblis, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya istakbarta am kunta minal alin. Allah SWT berfirman dan menegur kepada iblis, laknatullah alaih, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang melarangmu, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, mempunyai kedua tangan. Tetapi tidak sama tangannya Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya manusia. Kita wajib untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan. Dan tanpa menanyakan bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala, wajib kita yakini dan tanpa bertanya bagaimana. Karena laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk kamu sujud dengan apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu congkak dan sombong, ataukah kamu tergolong dari orang-orang yang tinggi? Apa katanya iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini ungkapannya, anggapannya iblis ini. Katanya iblis, ana khairum minhu, aku, katanya iblis, lebih baik daripada Nabi Adam. Kenapa demikian? Khalaqtani min narin, engkau telah menciptakan aku, ya Allah, dari api. Wa khalaqtahu min tinin, sedangkan Nabi Adam telah kamu ciptakan dia dari tin. Dari apa, Bu? Tin? Dari tanah. Jadi ini sangkaannya iblis, bahwasanya dia itu lebih mulia daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Prasangkanya iblis sendiri, dia merasa lebih. Jadi orang yang sombong itu mirip siapa, Bu? Mirip siapa, Bu? Mirip iblis, ya. Ya, karena dia merasa lebih, ya. Ini bisa dilihat dalam surat Shad ayat yang ke-71 sampai 76. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, macam yang pertama, yaitu al-kibru 'ala Allah, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ats-tsani al-kibru 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kibir, sombong, angkuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bi an yamtani'a al-mutakabbiru min al-inqiyad lahu takabburan
wa jahlan wa inadan kama fa'ala kufaru Makkah. Yang kedua yaitu sombong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak mau, orang yang sombong tadi itu tidak mau patuh, tidak mau tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa angkuh, sombong, besar kepala dan durhaka seperti apa yang dilakukan oleh kufaru Quraisy, ya, kufaru Makkah, orang-orang kafir di Makkah tidak mau mengatakan la ilaha illallah, ya, yastakbirun mereka. Apabila dikatakan katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, mereka tidak mau, sombong, congkak, ya, aj'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ini menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang tunggal yang Tuhan yang esa? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Dikatakan aneh demikian ibu-ibu, Rasulullah SAW mengajak kepada tauhid agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sesuatu yang aneh. Bahkan lebih daripada itu, dikatakan dia itu sahir, ya, dikatakan dia itu adalah kahin, dikatakan ahli sihir, ya, dukun dan seterusnya. Bahkan dikatakan dikatakan majnun, dikatakan gila, wal iyadu billah. Ini kesombongan, ya, orang-orang kufar Makkah pada saat itu. Kemudian yang ketiga, macam sombong yang ketiga, ats-tsalitsu al-kibru 'alal ibadi, yaitu sombong terhadap manusia yang lainnya, sombong dan congkak di hadapan orang lain, bi an yasta'zima nafsahu wa yahtaqira ghairahu wa yazdarihi, yaitu merasa dirinya itu besar, ya. Orang yang merasa besar berarti tidak besar, Bu, ya, kan gitu, Bu, ya. Orang yang merasa, ya, kaya berarti dia tidak kaya. Orang yang merasa cantik berarti bisa jadi dia tidak cantik. Jadi bi an yasta'zima nafsahu, mengagungkan dirinya, wa yahtakira ghairahu, dan menyepelekan orang lain, menganggap dia yang lebih daripada yang lainnya, sehingga dia menyepelekan orang lain. Wa yazdarihi, ya, merendahkan orang lain. Nah, ini adalah termasuk perbuatan dosa tentunya. Jadi bagaimana hukumnya sombong ini? Bisa diterka bahwasanya hukumnya adalah termasuk dosa besar. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, innal kibra minal kabairi, bahwasanya kibir itu, sombong itu, congkak itu, angkuh itu adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira orang yang sombong ini apa akibatnya, ibu-ibu?
Apa akibat orang yang sombong? Akibat yang paling besar bahwasannya dia adalah tidak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surat An-Nahl. Surat apa? Surat An-Nahl ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya. Kita saja kalau tidak disukai oleh tetangga bagaimana ibu-ibu? Tidak nyaman kan tinggal di suatu masyarakat yang mana masyarakat itu kita ini dibencinya, tidak dicukainya. Nah, ini yang tidak mensukai adalah Rabbul Bashar, Khaliqus samawati wal ard. Yang tidak menyukai adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia dan pencipta seluruh makhluk, yang menciptakan langit-langit dan bumi ini. Kemudian pula akibat dari kesombongan ini nanti di akhirat akan dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperdulikan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mendapatkan azab yang pedih. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kelompok orang, yang mana 3 kelompok orang ini la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya kepada mereka dengan penglihatan rahmah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Azab yang pedih. Siapakah 3 golongan itu? Golongan yang pertama adalah Syekhun zanin wal'iyadu billah. Yang pertama adalah orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia, ya, berzina wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari perbuatan satu ini, melindungi kita dari perbuatan hina dan keji ini, az-zina, yang merajalela di masyarakat ini, khususnya para pemuda dan pemudi, dengan pergaulan yang bebas, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Banyak kecelakaan wal-iyadu billah di antara kaum muslimat yang masih pemudi-pemudi, tidak menjaga kehormatannya, akhirnya dia wal-iyadu billah masuk dalam jurang kenistaan yang akan dia bawa seumur hidup, kehormatannya melayang wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum mukminat, pemudi-pemudi kaum muslimat,
saudari-saudari kita, anak-anak kita dari perbuatan perzinaan. Wal'iyadzubillah. Jadi yang golongan yang pertama kata Rasulullah SAW, syaikhun zanin, yaitu orang yang tua yang berzina. Sudah tua, ya. Kata orang apa Bu? Tua-tua keladi. Tua-tua semakin menjadi wal'iyadzubillah. Semestinya dia ingat akhirat, justru dia melakukan perbuatan keji, perbuatan hina, wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keturunan kita dari perbuatan keji ini, perbuatan fahisyah ini. Karena Allah SWT mengharamkan hal itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekat dengan perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang jelek. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang tidak akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak disucikan mereka dan tidak dilihat dengan penglihatan rahmah, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang kedua adalah wa malikun kadzabun. Wa malikun kadzabun, yaitu raja pembohong. Seorang raja, tapi raja itu adalah suka bohong, suka dusta. Ya. Dan dusta adalah haram hukumnya. Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hatilah kalian dengan perbuatan dusta, karena dusta itu adalah menjurus kepada kefajiran, perbuatan jelek, dan perbuatan jelek itu akan mengusung dia dan mengantarkan kepada neraka. Wa malakun kadzabun, yang kedua yaitu pemimpin atau raja, ya presiden yang suka berbohong. Kalau kita berbohong boleh tidak Bu? Ini semuanya, bukan saja pemimpin saja yang berbohong, semuanya di antara kita ini muslimin dan muslimat adalah haram hukumnya dusta. Haram hukumnya berbuat dusta atau bohong, ngapusi. Kemudian yang inti dari hadis ini yang merupakan pembahasan kita, yang hubungannya dengan pembahasan kita, yaitu yang ketiga, wa'ailun mustakbirun. Ailun mustakbirun, yaitu orang yang papa, orang yang miskin, orang yang hidupnya pas-pasan tapi dia sombong dan congkak angkuh. Ini apalagi, ya, apa yang disombongkan? Dia orang yang tidak cukup dalam artian orang miskin, ya. Kok sombong? Wa'ailun mustakbirun, orang yang miskin, sudah miskin, ya, ada nilainya plus lagi, ya, tapi bukan plus ya, min, ya, mustakbir sombong, ya. Jadi ailun mustakbir, orang yang papa miskin tapi dia congkak dan sombong. Hadis ini adalah hadisun sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah kiranya, ya, seseorang yang selamat dari kesombongan ini, apa kiranya seseorang itu selamat dari kesombongan? Apa faedahnya? Apa keuntungannya orang yang selamat dari sifat sombong? Kira-kira apa Bu? Orang tersebut
akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selamat dari kesombongan, dari sifat sombong, akan dimasukkan dalam surga yang kita damba-dambakan, yang kita cita-citakan. Bukankah ibu-ibu kita mendambakan masuknya surga? Tentu jawabannya adalah iya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya ini, yang hadir maupun yang mendengarkan, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surganya Allah, digolongkan oleh penduduk-penduduk dan penghuni-penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang selamat dari kecongkakan dan kesombongan itu, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdahkan, an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa bari'un minal kibri wal ghululi wad daini dakhalal jannata, rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahhahahu al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari sahabat yang mulia, yaitu yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa bari'un minal kibri, barang siapa yang meninggal wa huwa bari'un minal kibr, sedangkan dia bebas dari kesombongan, dari sifat sombong, dari sifat congkak, dia bebas dari sifat angkuh, ya. Wal ghululi, dan juga dia bebas dari al-ghulul, yakni al-khiyanah, tidak khianat. Yang pertama adalah dia bebas dari apa, Bu? Dari kesombongan. Yang kedua, bebas dari khianat. Yang ketiga, wad-daini. Yang ketiga yaitu dia bebas dari utang. Dia meninggal bebas dari tiga hal ini. Pertama adalah sifat sombong, yang kedua dari sifat khianah, ya. Ini jarang sekali ini. Khususnya adalah zaman sekarang ini. Orang kadang-kadang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya, dikasih amanah tapi dia khianah. Wal'iyadu billah. Orang yang selamat dari sifat sombong dan sifat khianat, serta selamat dari atau bebas dari hutang, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannata, maka orang itu pasti masuk surga. Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan sebagai penghujung dari pembahasan kita, ya, hadis Thauban ini, bahwasannya, kesimpulannya bahwasannya al-kibir, ya, definisi kibir itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Jadi dinamakan kibir, sombong itu, angkuh itu adalah menolak kebenaran dan menyepilihkan orang. Yang kedua, bahwasannya akibat orang yang kibir itu, yang sombong itu,
tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti akan dimasukkan dalam nerakanya yang pedih. Ya. Dan orang yang selamat dari sifat sombong akan masuk surga sebagaimana hadis Thauban yang kita baca tadi itu. Maka hendaknya bagi seorang menjauhkan dari sifat sombong ini dan menghiasi dirinya dengan tawadhu', dengan rendah hati. Demikian ibu-ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari sifat kibir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikian, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan kekhilafan datangnya dari saya pribadi, wa minasyaitan, wa astaghfirullahal azim, wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.